Salam jumpa pemirsa TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ceti Zalomi Kawas dapat menjumpai Anda dalam acara Salam Olahraga. Tentunya selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi menarik seputar dunia olahraga di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kali ini kami akan membahas dari cabang olahraga tenis. Nah, pas banget nih pemirsa, saya sementara pegang raket tenis dan berada di lapangan tenis di salah satu lokasi yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, pemirsa, siapa sih yang nggak suka dengan tenis? Cabang olahraga tenis ini sudah ada sejak abad ke-12 dan sudah mulai dimainkan di Indonesia sejak tahun 1920 hingga saat ini. Dan seperti apa perkembangan olahraga tenis di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, dan seperti apa dasar-dasar maupun juga teknik permainan olahraga tenis di Bumi Nyorum Lambai? Nah, langsung saja ini dia tayangannya hanya di Salam Olahraga. Cabang olahraga tenis lapangan di Sulawesi Utara merupakan cabang olahraga yang saat ini digandrungi oleh pemula atau biasa disebut beginner. Pasalnya, cabang olahraga tenis lapangan bukan hanya olahraga untuk sehat saja dan gaya hidup para anak muda. Namun cabang olahraga tenis lapangan ini menjadi cabang olahraga yang mampu menorehkan prestasi, baik di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Seperti halnya sejumlah atlet asal Sulawesi Utara yang mampu berkiprah di ajang tersebut. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sejarah maupun juga perkembangan cabang olahraga tenis di Sulawesi Utara, saat ini saya akan mewawancarai pelatih tim tenis Sulawesi Utara yaitu Coach Noldi Semendap. Baik, halo, salam jumpa Coach. Salam jumpa juga. Apa kabar? Baik, sehat. Baik, luar biasa. Nah, Coach, saat ini kan untuk olahraga tenis banyak digemari oleh masyarakat ya, bahkan dari kalangan artis-artis maupun juga warga di Sulawesi Utara. Nah, untuk sejarah maupun juga perkembangannya di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara seperti apa? Ya, kalau kita melihat sejarah tenis yang saya ketahui, dari saya mulai mengenal tenis sekitar tahun 80-an, itu dulu memang tenis ini sudah lumayan booming juga. Karena kita juga banyak menciptakan dulu atlet-atlet dari Sulawesi Utara yang top di tingkat nasional. Seperti sekarang kalau kita lihat ada Kristo juga, itu orang Manado. Banyak orang-orang Manado yang membawa Indonesia di ajang-ajang internasional. Dulu juga kita banyak menciptakan pemain-pemain nasional dari Sulawesi Utara. Tapi begitulah, perjalanan tenis ini memang ada masanya. Dia lagi banyak, lagi digemari, lagi booming. Ada pada saat-saatnya juga dia ada agak mengurang begitu. Tapi untuk sekarang ini, untuk tenis, wah luar biasa. Luar biasa ini perkembangan tenis, apalagi saat-saat ini. Lagi memang booming sekali. Memang kalau dulu kita bisa melihat banyak lapangan di kompleks ini, banyak yang kalau dibilang itu kosong-kosong, terbiar. Tapi sekarang, wah orang memang rebutan untuk mencari lapangan tenis. Dan para beginner juga itu luar biasa. Ya, jadi dari dulu itu tenis itu tidak pernah mati di Sulawesi Utara. Cuma memang ada sedikit pada tahun-tahun berapa ya, saya sudah lupa, agak sedikit mulai dibilang agak mengurang, tapi tidak berlamaan. Dia habis itu dia banyak lagi itu. Ya, sampai sekarang ini dia juga semakin luar biasa tenis di Sulawesi Utara. Wow, jadi ini sudah banyak ya atlet-atlet Bumi Nyorum Lambai yang sudah mencetak prestasi bagi Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini. Nah, Coach, kalau boleh tahu nih Coach, sudah sejak kapan sih ini bermain tenis terus menjadi atlet maupun juga pelatih di Solo? Kalau saya pribadi mengenal tenis itu dari umur 8 tahun sih. Tapi mulai ikut turnamen junior, saya itu junior saya sudah lupa tahun-tahun 80-an begitu. Saya langsung juara di Sulawesi Utara. Terus saya ikut lagi, bertambah umur, bertambah besar sampai sekarang ini
saya sudah 52 tahun, saya masih eksis di tenis, masih ikut turnamen. Dan masih juga diberi kesempatan masih memegang juara di Sulawesi Utara. Jadi memang salah satu atlet maupun juga pelatih kebanggaan Sulawesi Utara ya. Apalagi ini sudah 52 tahun. Wow, untuk bisa bermain tenis ya di Sulawesi Utara. Prestasi-prestasi Betul. Nah, Coach, ini mungkin sebagian dari pemirsa atau masyarakat Sulawesi Utara penasaran bagaimana caranya untuk bisa berlatih tenis. Ini caranya gimana, Coach? Ya, kalau untuk para pemula tenis itu, kalau mau main tenis itu tips dari saya, kita mencintai dulu, ya kan? Kita datang, kita lihat, kita coba kan, rasa. Ini tenis juga ini harus main rasa. Ya. Baru kita mulai masuk ke dalam tahap, ada beberapa tahap-tahap, ya kan? Untuk beginner juga ada tahapnya. Kita coba, kita main, sampai pasti akan kalau kita sudah rasa enak, rasa nyaman, pasti kita akan menjadi sangat suka ini tenis, iya toh? Itu kalau orang bilang itu sudah jadi maniak tenis nanti. Ya toh, banyak contoh-contoh yang di belakang ini juga masih pemula, tapi saya yakin mereka pasti akan mencintai ini tenis. Ya. Nah, baik. Nah, kalau misalnya ada yang mau belajar tenis nih sama Coach, gimana caranya, Coach? Kayak memang juga saya selain atlet, saya juga sudah ada buka sekolah atau dibilang akademi, ya toh, yang namanya NSTC. Ya, Noldi Sumendap Tennis Club. Ya, itu banyak. Itu murid-murid di bawah naungan saya, dari beginner-beginner, ada juga yang kelas-kelas mau ke atlet juga saya bina, saya ajari, ya toh. Tapi semua ada pembagian kelas-kelasnya. Ya. Baru ada juga kalau mau suka latihan boleh datang di lapangan tenis Sario. Memang kita banyak tempat juga. Ya toh, ada di Kodam Jaya, ada di Kodam 13 Merdeka, ada yang di Tuminting. Kita banyak tempat, tapi stay-nya di lapangan Sario. Kalau ada yang suka mau belajar tenis, ingin mau coba-coba tenis, datang saja cari Noldi Sumendap Tennis Club di Sario. Jadi ingat-ingat ya pemirsa. Oke, Coach. Nah, mungkin di terakhir, apakah ada imbauan maupun juga pesan motivasi nih bagi masyarakat untuk selalu mempertahankan cabang olahraga tenis maupun juga untuk meningkatkan olahraga tenis di Sulawesi Utara? Jadi kalau pesan saya untuk atlet ya, kalau untuk atlet secara pengalaman saya mau berbagi juga, jangan bosan-bosan untuk latihan. Ya, jangan cepat puas. Kalau kita lihat banyak itu orang atlet-atlet yang masih bagus kok berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena walau baru mulai juara sudah rasa puas diri. Ya, padahal perjalanannya itu masih panjang. Ya, sampai sekarang saja saya ini dia kalau mau bilang puas sudah puas sekali itu. Tiap turnamen selalu juara, ya. Tapi saya masih suka untuk memperbaiki supaya lebih baik lagi, ya kan? Apalagi yang muda-muda, ya, yang prestasi atlet ini. Jangan bosan-bosan untuk latihan, ya toh. Ada kekurangan kita cari, ya toh. Kita cari. Selain pelatih membagikan ilmu pelatih juga, dia juga bisa rasa dia cari sendiri. Ya, ada pukulan-pukulan yang harus dia cari, dia rasa dia cari sendiri. Itu. Kalau pengalaman saya itu lah. Tidak terfokus ke pelatih saja, karena pelatih itu cuma peran penting itu cuma 40%, yang 60% itu datang dari atlet sendiri. Jadi kita sebagai atlet juga saya pesan, kita harus cari juga apa kekurangan kita coba sendiri, kita latihan sendiri, kita cari apa yang kita kurang itu. Baik, nah jadi memang para atlet ini diharapkan untuk tidak berpuas diri ya Coach ya. Ini harus meningkatkan tentunya kualitas diri melalui latihan-latihan yang ada juga tentunya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Baik, terima kasih banyak Coach Noldi untuk waktunya. Dan ada satu juga. Oh, satu lagi, apa lagi Coach? Walaupun atlet sudah berprestasi bagus, sudah menjuarai seluruh turnamen pun jangan sombong. Itu saja. Iya kah? Kebanyakan kan kita lihat kalau atlet sudah mulai naik, sudah lupa diri banyak. Sudah mulai berubah kelakuannya, ya toh, sudah tidak welcome sama yang lain, ya toh. Karena dia rasa dia paling jago, paling apa. Itu jangan berpuas diri, jangan sombong, itu saja. Ya,
semakin banyak Jadi evaluasi semakin diri juga ya. pribadi yang Jadi menyenangkan saja. iya, baik. Dan tentunya juga yang untuk utama. kemajuan cabang olahraga tenis di Ya. Sulawesi Utara. Ya baik, terima kasih Ya, banyak sama-sama. Coach Naldi untuk waktunya. Ya. Semoga nanti kedepannya makin banyak juga Amin. masyarakat yang datang di sini untuk Ya. bisa latihan tenis Itu ya. harapan kami. Betul, dan tentunya semakin banyak juga atlet-atlet Sulawesi Utara ke depan, walaupun di tengah era tantangan modernisasi kali ini, tapi juga semoga ke depan banyak atlet-atlet yang mencetak prestasi Ya, bagi amin. Sulawesi Ya. Utara. Ya baik, dan itulah wawancara kami bersama dengan salah satu coach di Provinsi Sulawesi Utara, Coach Naldi Somendap. Hanya di Salam Olahraga. Menghadapi ajang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional yang dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta nanti, cabang olahraga tenis lapangan Sulawesi Utara saat ini tengah diperhadapkan dengan berbagai persiapan. Selain mengikuti sejumlah kejuaraan, para atlet juga terus menjalani program latihan yang sudah diberikan oleh para pengurus maupun pelatih. Hal ini sebagai bekal bagi kontingen tenis lapangan Sulawesi Utara untuk meraih tiket lolos menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang di Provinsi Aceh dan Medan. Pelaksanaan ini adalah tujuan kami sedang melaksanakan untuk atlet-atlet persiapan untuk prapon. Jadi kami akan melihat bagaimana kompetisi itu atlet-atlet prapon Sulawesi Utara mental juara. Jadi itu tujuan kami untuk membuat kegiatan ini. Jadi program kami selama ini untuk persiapan untuk prapon nanti, atlet itu setiap minggu ada latihan, program latihan teknik maupun fisik. Dan ini turnamen ini yang kami buat adalah untuk melihat kemampuan mereka dan skill mereka bagaimana dengan persona ini kan dari Gorontalo ada, dari Sulawesi Tengah ada, bagaimana tim kami prapon ini mempersiapkan diri untuk seleksi nanti di prapon nanti. Ya perkembangan sekarang sih lumayan bagus saat banyak sih yang mau main tenis dari beginner dengan ya junior juga sih. Persiapan untuk prapon ya mental kita, fisik sama teknik juga sih. Dengan banyak tur pertandingan. Ya kalau peluang sih kita bisa lolos sih kayaknya, bisa lolos. Karena kan yang kuat sih cuman Makassar sama Palu, kan sekarang kan sudah seleksinya kan persona Sulawesi. Tentunya pada saat ini saya sebagai atlet tim Prapon Sulawesi Utara dalam persiapan kita tersebut pada saat ini, yang pertama seperti biasa kita latihan dari pagi sampai siang, dan di mana di saat kita berlatih tersebut kita terutama lebih memfokuskan kepada latihan fisik dan mental dari para atlet tersebut. Di mana saya di sini bersama teman saya Mareski dan ada lagi si teman saya si Billy yang lagi latihan di luar. Kita lebih memantapkan untuk persiapan tersebut. Dalam baru-baru yang berapa bulan lalu kita mengikuti event ODSK, itu jadi motivasi kita bagaimana kita harus lebih giat lagi dan lebih semangat lagi dalam rangka kita menghadapi prakualifikasi PON di Jakarta dan untuk persiapan kita ke PON Aceh dan Medan. Perjuangan tim tenis Sulawesi Utara memang harus diakui tidaklah mudah. Namun, untuk meraih tiket lolos menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang menjadi motivasi bagi para atlet dan seluruh pengurus untuk berkomitmen menuju prestasi nasional.
Nah, pemirsa, untuk mengetahui teknik-teknik dasar dalam olahraga tenis, saat ini saya akan tanya ke Coach Noldi Sumenda. Baik, nah Coach, ini kan apalagi untuk beginner ya, sebelum akan bermain tenis kan harus tahu nih untuk dasar-dasar atau teknik-teknik dalam olahraga tenis. Nah, itu apa saja, Coach? Ya, untuk pertama, kalau para beginner yang awal untuk main tenis itu kita ada beberapa dasar yang harus kita latih dulu. Yang pertama itu untuk memulai tenis kita awali juga dengan cara memegang grip racket. Jadi ini grip racket ini juga ada macam-macam pegangan, ya toh. Ada untuk spin, ada untuk slice, ya toh. Jadi yang awal yang selalu dasar yang utama kita ajar itu cara megang grip. Jadi untuk pertama kita seperti kita jabat tangan. Jadi kita taruh begini, ya kan? Baru tangan ini kita masuk jabat tangan. Nanti ini kita tahan di sini, ya toh. Biasa kan ada yang naik terlalu tinggi, itu salah, itu bisa bahaya di sini kan. Jadi kita harus ada teknik-teknik juga ini. Nah, ini namanya continental grip pusat. Jadi semua pusat sini. Nanti kalau untuk spin ya, untuk forehand kita bisa sorong. Ini tangan kiri itu gunanya ini untuk pindah-pindahkan grip. Nah, ini gunanya. Selain kita ada keseimbangan untuk pemindahan grip. Jadi kita pakai tangan kiri. Nah, jadi ini yang pertama itu continental grip. Baru ada western grip. Jadi kita sorong agak sedikit. Ini kita pakai untuk, saya peragakan untuk forehand. Jadi kita pakai untuk. Tapi ada juga sekarang, karena sekarang ini tenis modern ya. Ingat, ini tenis modern. Apa saja yang nyaman, yang cocok dia bisa pukul masuk, apa salahnya dipakai. Jadi kita lihat sekarang juga banyak pemain-pemain dunia dengan segala macam pegangan. Ya, tidak salah. Ya, toh? Tapi pada dasarnya juga kita ajar yang pertama itu. Ada continental grip, ada western, ada extreme. Extreme itu banyak, itu pemain-pemain profesional, itu pemain dunia banyak pakai extreme. Jadi dia sudah agak ke bawah begini. Jadi dari tadi continental, western ke extreme. Bedanya apa ini, Coach? Kalau Ini putaran aja. Dia kenyamanan juga, mungkin dia awal latihan dia enak. Pegangan dia langsung pakai begini, jadi sudah kebiasaan. Ya, toh? Tapi ada juga pegangan ini, di dalam tenis juga ada ekstrim. Ini banyak pemain-pemain dunia pakai, putra-putri banyak pemain dunia pakai. Ya, toh? Tapi jadi senjata juga, enggak masalah. Tapi yang kita ajarkan biasanya kita ke western saja. Jadi dia cuma dari continental grip, kita ini untuk forehand. Ya, kan? Baru ada juga untuk backhand. Ada pegangan juga sekarang backhand itu, kalau dulu kita zaman kita itu masih topnya itu pakai satu tangan, iya kan? Ini. Tapi sekarang itu sudah banyak pakai dua tangan. Tidak salah. Yang penting nyaman, dia bisa killing ball, apa salahnya? Ini tenis modern sekarang. Tidak ditentukan, ya toh. Cuman kita biasanya kalau kita mengajar, kita kasih dasarnya ini. Nanti perkembangan aja dia yang cari sendiri yang nyaman. DP posisi-posisi yang di mana gripnya dia pakai itu. Oke. Ya, seperti contoh orang lihat ini. Baik, nah itu kan bagaimana kita bisa memegang ini ya untuk raket tenis Raket ini itu ya. grip. Itu teknik dasarnya grip ya, Coach ya. Belum masuk ke ayunan-ayunan cara. Baik, nah sekarang yang saya mau tanya untuk cara ayunannya itu seperti Ya. apa, Coach? Terus juga untuk posisi badan itu yang idealnya Ya. kalau bermain tenis bagaimana, Coach? Jadi yang pertama itu kalau cara memukul forehand itu untuk spin ya. Spin itu kita harus selalu itu posisi kaki kiri itu harus maju sedikit. Ya, ke depan, di depan. Jadi yang melangkah ini bukan kaki kanan, harus kaki kiri. Bisa kasih jauh sedikit ya. Jadi kita kasih contoh aja ini, kita tarik ini ya, langsung sama-sama dengan ayunan. Seringkali kan ada kita, ini dia baru begini kan, baru ayunan itu biasanya terlambat nanti mau pukul. Jadi bagaimana kita harus bisa tepat timingnya, kita sama-sama ini. Ya kan, kita tarik ayunan, selalu harus ada ayunan. Tenis itu harus pakai ayunan. Ya kan? Beda sama bulu tangkis. Pakai falls banyak, tapi ini harus diayun. Kalau tidak ayun, tidak maksimal itu bola nanti. Ya toh? Bola akan jalan itu tidak maksimal. Jadi perlu dengan ayunan. Ini dasarnya itu. Kita harus ajarkan selalu ada ayunan, baik forehand maupun backhand itu selalu. Baik. Nah, kalau untuk persiapan ini, Coach, sebelum bermain tenis, apa saja, Coach? Mungkin ada exercise-nya atau Ya. pemanasannya itu seperti apa? Itu paling penting itu. Apalagi untuk para atlet ya. Kalau baru mau memulai latihan itu disarankan paling kurang itu 15 sampai 20 menit itu stretching.
pemanasan. Kita harus ada kasih lemas dulu otot-otot kita, ya toh. Apalagi kita kalau pagi masih baru bangun tidur kan, belum ada aktivitas, jadi kita perlu banyak. Itu stretching paling kurang itu stretching pemanasannya itu gerak badan, kaki semua kita kasih main, kasih panas, ya kan. Supaya waktu kita nanti tiba mulai main, mulai latihan sudah enak, sudah nyaman, ayunannya enak, ya. Baru juga tenis ini rawan juga cedera. Ya toh, itu untuk menghindari cedera aja, ya toh. Seringkali kita jangan dipandang enteng, jangan pandang enteng. Seringkali ada gerakan-gerakan kelihatan gampang, tapi itu bisa mencederai otot-otot rampe otot. Nah coach, selain mudah cedera kalau tidak melakukan pemanasan yang benar ya coach. Nah ini tantangan apa coach? Selain itu kalau untuk olahraga tenis, terus untuk cara penanggulangannya atau mengatasi hal tersebut seperti apa coach? Ya, seperti yang saya katakan, untuk menghindari cedera aja kita harus stretching, ya, dan selalu melakukan gerakan-gerakan yang benar, ya kan. Ada seringkali kita agak main-main sedikit kalau udah play atau apa kan, itu juga risiko tinggi untuk cedera. Jadi kalau kita mengikuti yang benar, gerakan kita yang benar, pasti kita mengurangi cedera itu, ya kan? Itu pasti itu dia. Nah, kalau selain dari para atlet, ini mungkin kan banyak sekali ya coach ya, para newbie atau beginner nih untuk olahraga tenis. Nah, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan coach? Ya, tentunya tetap ya kita harus persiapkan fisik kan. Mental, fisik, walaupun beginner itu. Soalnya kalau sudah mau main latihan, apalagi masih pemula itu agak kebingungan ya. Mau menghadapi bola itu dia kan agak kebingungan. Itu pengalaman saya lihat sampai sekarang ini dia. Jadi bagaimana persiapan fokusnya, apalagi fokus bolanya, ya toh, jarak tembaknya, fokus. Seringkali itu yang jadi tantangan itu karena mereka kurang kesiapan itu, ya toh. Baru fisiknya juga itu dia. Itu tetap harus dipersiapkan. Jadi memang baik fisik maupun juga mental ini harus betul-betul dipersiapkan ya oleh para atlet maupun juga para beginner untuk olahraga tenis. Baik, terima kasih banyak coach untuk tips and triknya mungkin bagi masyarakat Sulawesi Utara yang tentunya juga bisa latihan ya untuk tenis, khususnya untuk tenis lapangan di Sulawesi Utara. Baik coach, semoga sehat dan sukses selalu. Salam olahraga. Ya baik, ya pemirsa, dan tentunya melalui olahraga tenis lapangan ini selain membuat badan kita menjadi sehat dan bugar, tetapi juga ada latihan-latihan khusus maupun juga tips and trick dasar yang harus diikuti tidak hanya bagi masyarakat atau pemula, tetapi juga para atlet yang sementara persiapan untuk ke event-event di skala daerah, nasional maupun juga internasional. Dan tentunya baik dari Pelti Sulawesi Utara maupun juga atlet-atlet yang ada di Provinsi Sulawesi Utara berharap adanya peningkatan baik dari sarana dan prasarana maupun juga kualitas dari para atlet agar dapat mencetak prestasi bagi Bumi Nyor melambai ke depan. Demikian untuk Salam Olahraga episode kali ini, saya Ceti Zalumikewas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan salam olahraga.